Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita belajar mengenai spektroskopi molekuler transisi elektronik. Tujuan pembelajaran ini adalah menjelaskan jenis transisi yang terjadi berdasarkan interaksi materi dengan jenis energi tertentu, hubungan antara energi dan panjang gelombang, serta penerapan hukum Lambert-Beer dalam perhitungan kimia. Dasar-dasar spektroskopi ini adalah interaksi antara materi dengan energi. Ketika cahaya kita pandang sebagai gelombang dan foton yang memiliki energi sebesar E sama dengan H kali V, di mana H adalah tetapan Planck dan V adalah frekuensi. Jadi ketika cahaya ini berinteraksi dengan zat, nah ini kita pandang sebagai interaksi antara materi dengan energi. Jika suatu energi cahaya mengenai materi, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah absorpsi atau penyerapan, transmisi atau penerusan cahaya, refleksi atau pencerminan atau pembelokan. Mohon maaf, refleksi ini adalah pencerminan. Kalau difraksi baru pembelokan. Nah, absorpsi radiasi cahaya oleh matahari itu terjadi karena adanya transisi, ya, tingkat energi elektronik atau UV phase, tingkat energi vibrasi atau IR, tingkat energi rotasi atau gelombang mikro, induksi magnet dengan ekspos inti atau elektron pada medan magnet atau NMR, ISR, dan gelombang radio atau mikro. Umur keadaan ini sangat pendek sekali, tidak ada 1 detik, yaitu sekitar 10 pangkat min 8 sampai 10 pangkat min 9 detik. Dan molekul akan kembali ke keadaan dasar lagi. Nah, absorpsi sinar UV phase pada umumnya menghasilkan eksitasi elektron bonding, sehingga panjang gelombang absorpsi maksimum itu dikorelasi dengan jenis ikatan yang ada di dalam molekul yang dianalisis. Jadi lambda ini yang digunakan sebagai tanda dia memiliki jenis ikatan apa. Nah, spektrometri UV phase berguna dalam penentuan gugus fungsi, ya kan tadi karena lambda yang max tadi bisa digunakan untuk melihat jenis ikatan. Nah, radiasi sinar UV phase itu ada pada lambda antara 180 sampai 780 nanometer. Ya, antara ini ya. Selanjutnya, energi yang diperlukan untuk mengeksitasi elektron membentuk ikatan tunggal sangat tinggi, sehingga sinar UV dapat diserap oleh molekul berikatan tunggal adalah sinar UV dengan energi tinggi. Kalau energinya tinggi berarti lambdanya pendek, kurang dari 180 nanometer. Sinar UV dapat diserap oleh komponen-komponen udara, sehingga spektrometer ini harus divakumkan, tapi ini sangat sulit untuk dilakukan. Akibatnya, penyelidikan senyawa organik hanya dilakukan pada panjang gelombang lebih dari 180 nanometer. Molekul atau ion zat organik pada sejumlah anion anorganik dapat mengabsorb sinar UV phase karena adanya elektron ikatan di orbital molekul paling luar yang dieksitasikan ke energi yang lebih tinggi. Eksitasi itu disertai transisi energi vibrasi dan rotasi. Transisi pada sinar tampak tidak sejauh transisi pada sinar UV. Nah, penyerapan sinar UV pada panjang gelombang lebih dari 180 nanometer dan penyerapan sinar tampak antara 380 sampai 780 nanometer dilakukan senyawa-senyawa yang memiliki gugus fungsi atau disebut dengan kromofor. Gugus kromofor ini memiliki elektron valensi dengan energi eksitasi yang relatif rendah. Elektron-elektron yang berperan dalam penyerapan cahaya oleh molekul organik adalah elektron ikatan atau bonding elektron dan elektron bukan ikatan atau non-ikatan atau non-bonding elektron. Kemudian, ikatan valensi di dalam molekul terjadi karena elektron-elektron pembentuk ikatan bergerak di dalam medan listrik di sekitar 2 inti untuk mengurangi gaya tolakan Coulomb antara inti atom tersebut.
Medan listrik antara dua atom yang saling mengikat di dalam suatu molekul ditempati oleh elektron ikatan yang disebut dengan orbital molekul dan dianggap sebagai hasil tumpang tindih antara orbital atom. Bila dua orbital atom tumpang tindih akan menghasilkan orbital molekul ikatan dengan energi yang lebih rendah atau suatu orbital molekul anti ikatan dengan energi yang tinggi. Elektron-elektron suatu molekul yang menempati orbital molekul berada dalam keadaan ground state. Ini adalah distribusi elektron pada orbital sigma dan orbital pi. Yang ini adalah sigma bintang, yang ini adalah pi bintang. Bentuknya seperti ini. Orbital molekul ikatan yang menyebabkan ikatan tunggal di dalam molekul organik disebut dengan orbital sigma dan elektronnya disebut dengan elektron sigma. Kalau ikatan penangkap dua mempunyai dua macam orbital yaitu sigma dan pi. Nah, di dalam molekul organik di samping elektron sigma dan elektron pi ada juga elektron-elektron anti ikatan. Nah, tingkat energi elektron-elektron non-bonding ini dibilang eta atau disebut eta, terletak di antara bonding dan anti-bonding. Bila suatu molekul menyerap UV phase, maka dalam molekul itu akan terjadi transisi elektron atau pergerakan elektron dari tingkat-tingkat energi. Transisi bisa terjadi dari sigma ke sigma bintang, pi ke pi bintang, eta ke pi bintang, eta ke sigma bintang, dan sebagainya. Nah, transisi ini jenisnya seperti ini. Misalnya ini dari sigma ke pi bintang. Ini energinya seperti ini. Jadi yang paling bawah ini adalah bonding. Yang paling atas energinya adalah anti bonding dan non bonding ini ada di tengah-tengah. Seperti itu. Nah, ini transisi dari sigma ke sigma bintang. Elektron di dalam orbital molekul bonding dieksitasi ke anti bonding sesuai dengan energi radiasi yang diserap. Nah, energi yang diperlukan ini sangat besar sesuai dengan energi sinar ultraviolet vakum. Senyawa metan hanya mengandung ikatan tunggal dan mengalami transisi dari sigma ke sigma bintang. Pada penyerapan sinar memiliki puncak serapan 125 nanometer, maka tidak teramati karena yang teramati itu minimal 180 nanometer. Oke, jenis transisi ini adalah pada senyawa organik jenuh. Untuk yang dari transisi dari non-bonding ke sigma bintang, energinya itu lebih kecil ya, karena tadi kan kalian bisa melihat non-bonding ke sigma bintang itu kecil. Dapat disebabkan oleh radiasi UV dengan panjang gelombang yang lebih besar. Transisi ini dapat terjadi pada senyawa jenuh dalam artian memiliki ikatan rangkap. Ya. Kemudian transisi dari eta ke pi bintang dan dari pi ke pi bintang ini cukup rendah sehingga mudah diukur dengan spektrofotometer yang biasa digunakan. Pergeseran panjang gelombang ini ada beberapa alasan atau ada beberapa pengaruh. Yang pertama adalah pengaruh pelarut, menyebabkan ini pergeseran panjang gelombang. Puncak-puncak serapan yang disebabkan oleh transisi dari eta ke pi bintang akan mengalami pergeseran ke arah panjang gelombang yang lebih kecil bila polaritas pelarut bertambah besar, sedangkan puncak serapannya disebabkan oleh transisi dari pi ke pi bintang. Nah, ini juga penjelasan yang sama. Ini pengaruh konjugasi atau ikatan rangkap. Itu juga bisa menyebabkan pergeseran panjang gelombang. Nah, hukum dasar spektroskopi absorpsi atau serapan ini biasanya disebut dengan hukum Lambert-Beer. Rumusnya adalah transmitan sama dengan I per I0 karena spektral karakteristiknya ini biasa dilaporkan dalam bentuk transmitan. I adalah intensitas cahaya yang setelah mengalami penyerapan dan I0 adalah pada waktu cahaya masuk. Nah, ada syarat-syarat berlaku